Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Fitri, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Esti? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Kabarnya baik juga kan? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat juga, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apa yang akan Ibu ceritakan hari ini? Iya Bu Fitri ini meminta waktunya sebentar nggih. Ada sedikit unek-unek yang harus saya ceritakan dengan Bu Fitri. Begini loh Bu, saya ini lagi bingung untuk menghadapi anak-anak di kelas saya. Dalam artian untuk memotivasi kegiatan ekskul yang ada di sekolahan loh, itu masih Nah, rendah ya. sekali. Oh, begitu ya. Jadi, Ibu itu sedang menghadapi masalah tentang motivasi terhadap anak nggih, Bu, nggih, dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang masih rendah, seperti itu nggih, Bu Esti, nggih? Betul Bu Fitri. Nih harapan saya ya Bu Fitri, anak-anak ini dalam apa namanya kegiatan ekskul itu tergugah lah, paling tidak untuk mengikuti kegiatan ekskul ini. Oh, baik baik. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dalam pertemuan kali ini, Bu? Ya, tentunya saya berharap nih Bu Fitri, saya mendapatkan solusi atau jalan keluar agar anak-anak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan ekskul, khususnya dalam menyalurkan bakat dan minatnya. Padahal di sekolah itu udah banyak kegiatan loh Bu. Nggih, oh, nggih, berarti Ibu itu ingin mendapatkan solusi lah nggih, agar anak-anak itu bisa mempunyai motivasi atau minat lagi, agar anak-anak itu mau mengikuti ekstrakurikuler, seperti itu, Bu. Nah, dalam hal ini, yang membuat anak-anak tidak berminat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu apa, Ibu? Itu Bu yang menjadi pikiran saya sebetulnya. Anak-anak itu kurang minatnya, kalau ditanya jawabnya capek. Mmm, Pulang sekolah harus ada kegiatan. Sementara nggih. ada yang jawab lagi, pulang sekolah harus bantu orang tua. Ada yang jawab lagi, harus ngaji, harus les. Jadi itu banyak sekali alasan yang diberikan dari anak. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu banyak yang beralasan tidak berminatnya itu pertama karena capek, nggih, karena pulang sekolah harusnya mungkin beralasan mereka mereka pengen istirahat, malah mengikuti kegiatan lagi seperti itu, nggih. Yang harusnya bantu orang tua, juga mengaji, seperti itu nggih, Bu, nggih. Iya, Bu. Nah, Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang udah dilaksanakan di sekolah Ibu sih, Bu? di sekolahan saya ya Bu Fitri itu banyak sekali tawaran-tawaran kegiatan yang mengakomodir minat dan bakat anak didik itu sudah banyak. Dari kegiatan olahraga saja ada voli, ada sepak bola, catur pun ada, dari atletik pun juga ada. Terus yang dari seninya juga ada, baik itu seni melukisnya ada, dari gendingan Jawanya juga ada Bu Fitri. Terus Ya. untuk keagamaannya juga, itu ada kegiatan tahfidz juga ada. Sebetulnya banyak. Terus dari segi kedisiplinan dan kemandirian siswa, itu dari kepramukaan memang sudah diwajibkan Bu Fitri. Ya baik. Jadi kegiatan ekskul yang dilaksanakan di sekolah Ibu sebenarnya udah bermacam-macam nggih, komplit bisa dibilang seperti itu. Dan sudah ada tujuannya juga nggih untuk mengakomodir siswa supaya mereka itu bisa menyalurkan bakat dan minat mereka itu. Nah, dari sini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat anak itu berminat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, Ibu? Yang pernah saya lakukan, yang sedang saya lakukan juga nggih Ibu untuk mendorong minat apa namanya untuk mengikuti kegiatan ekskul ini. Yang pertama, saya itu bercerita tentang prestasi-prestasi kakak kelas kepada anak-anak adik kelas lah yang saya ampu kelas saya. Yang Nggih. sudah maju di tingkat kabupaten, yang sudah maju di tingkat provinsi, paling tidak dari kegiatan Popda juga, dari kegiatan MAPSI juga, biar anak ingin tahu, termotivasi, biar bisa berprestasi seperti kakak kelas mereka.
Ya, betul, betul. Baik, di sini jadi Ibu itu sudah menceritakan nggih, prestasi-prestasi Kakak kelas mereka yang sudah banyak mendapatkan penghargaan dari kegiatan ekstrakurikuler itu nggih, Bu, nggih. Nah, selain itu, adakah hal lain nggih yang Ibu lakukan untuk membuat anak-anak itu berminat untuk mengikuti kegiatan ekskul tersebut, Ibu? Betul Ibu, dari anak didik sudah didorong seperti itu. Nah, saya juga masuk juga Bu ke wali murid, ke orang tua wali murid tersebut. Salah satunya yang minta bantuan untuk bisa memotivasi lah, nggih. Memotivasi anak-anaknya untuk bisa mengikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Dan orang tua pun sebetulnya apa namanya memotivasi, mendorong, mendukung kegiatan apa namanya sekolahan, Bu. Oh gitu, nggih. Jadi cara lain yang sudah Ibu lakukan itu dengan menghubungi orang tua nggih, Bu, nggih, wali murid nggih, sebagai peran serta orang tua seperti itu. Nah, di sini dari rentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu ada di rentang nilai berapa, Ibu, yang sudah Nggih. berjalan selama ini? Nggih Bu Fitri, yang sudah saya lakukan juga sudah membuat data lah nggih, pendataan Nggih. untuk di kelas saya, anak-anak Mhm. didik yang mengikuti ekskul itu paling tidak baru separuh. Jadi saya baru bisa menilai itu baru 5 Bu. Oh gitu ya. Jadi di sini yang saya gambarkan maaf ya dari sini jadi minat siswa itu di kelas Ibu masih di rentang nilai 5 seperti itu nggih Bu nggih? Betul Ibu. Eee, apakah ada kendala atau hambatan seperti itu, hambatan lain nggih dalam melaksanakan kegiatan ekskul di sekolah Ibu itu? Hambatannya sebetulnya dari pihak anak sendiri nggih Bu, karena kegiatan Mmm, ekskul itu kan dilaksanakan setelah pulang sekolah. Sementara kegiatan mhm. berbenturan dengan kegiatan yang ada di lingkungan rumah masing-masing seperti tadi ada les, ada Mmm. mengaji juga Bu, yang sampai ya paling tidak jam 3 sore Bu. Gitu nggih. Oh, jadi kendalanya itu karena pulang sore lah ya nggih, Bu. Dan Betul. anak-anak juga terbentur dengan kegiatan les di luar, ada juga jadwal ngaji mereka. Nah, terus ini Bu, untuk ukuran keberhasilan tentang rencana yang sudah Ibu lakukan itu apa, Ibu? Rentang keberhasilan saya mempunyai target paling tidak 75% Ibu dari siswa ya yang untuk mengikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolah ini Bu. Dan nanti kalau sudah paling tidak 75% baru prestasi yang saya ukur. Oh, Ya gitu. setidaknya kalau tidak sampai 70% saja sudah dari jumlah siswa satu kelas saya itu sudah termasuk suatu keberhasilan untuk kegiatan ekskul yang ada di sekolahan saya, Bu. Oh, baik baik. Berarti ukuran keberhasilannya itu minimal di 75% ya, anak-anak sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam hal ini tentunya segala upaya yang Ibu lakukan itu ingin melihat anak-anak berada dalam range atau nilai berapa Ibu ketika Ibu tadi menilai anak-anak sekarang masih dalam range 5 nggih. Ketika usaha yang sudah Ibu lakukan itu nanti akan mencapai di rank berapa Ibu coba? Eh, Paling tidak minimal 8 lah Bu Fitri untuk ukuran anak sudah termotivasi untuk ranknya 8. Oh, seperti itu. Ah, Yeah. nggih. Baik Ibu, mungkin untuk sekarang ini Ibu mengharapkan nilai 8 itu nggih, sudah cukup nggih Bu nggih. Mungkin ke depannya bisa mengharapkan nilai 9 atau mungkin 10 seperti itu Betul. nggih Ibu nggih. Nah, dalam melaksanakan rencana ini, apakah ada rekan sejawat yang dimintai bantuan atau diajak kerjasama oleh Ibu? Tentunya iya, Bu. Kan di sekolahan ada koordinator dari masing-masing kegiatan ekskulnya. Yang jelas anak didik saya dari wali saya yang diwalikan saya. Saya akan berkoordinator dengan koordinator yang ada di sekolahan saya. Baik Ibu, di sini Ibu akan bekerja sama dengan rekan guru lain lah ya Ibu, yang Betul, berkompeten dengan bidangnya masing-masing sebagai koordinator ekstrakurikuler nggih. betul Kira-kira Ibu. kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut Ibu?
Saya inginnya secepatnya, Bu, karena ini sudah masuk bulan-bulan kedua, ketiga untuk kegiatan di tahun ajaran ini, Bu. Ya paling Baik. tidak 3 mingguan lah Oh gitu. progresnya harus sudah ada. Oh, baik, baik, baik. Berarti Ibu akan memulai rencana ini mulai minggu depan, nggih, Bu, nggih? Insya Kira-kira, Allah, Ibu, nggih, kira-kira membutuhkan waktu tiga 3 minggu. tiga minggu seperti Nggih, itu. tiga Oh, minggu. nggih. Baik, sekitar 3 minggu, nggih, Bu, nggih. Nah, saya sudah tidak sabar nih, Bu, tentunya untuk mendengarkan perkembangan progres selama 3 minggu ini. Selanjutnya apa nih, Bu, yang sudah Ibu dapatkan dalam pertemuan hari ini? Ya, pertama terima kasih ke Ibu, Bu Fitri sudah mau mendengarkan keluhan saya. Yang jelas saya sudah merasa lebih lega, pikiran saya sudah tidak terbebani lagi untuk memikirkan anak-anak yang kurang termotivasi tersebut, nggih. Eh, Semoga Ibu juga buat saya pribadi menjadi termotivasi juga untuk segera nggih, mengatasi permasalahan yang saya alami ini, Amin. Bu. Iya, terima kasih kembali Ibu, nggih sudah berkenan bercerita kepada saya, nggih sampai ketemu lagi, nggih untuk 3 minggu ke depan. Saya ingin mendengar nih cerita dari Ibu tentang motivasi atau minat anak-anak dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Ibu. Nggih, sampai jumpa lagi nggih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Fitri, setelah kita melakukan praktek coaching ya, Ibu sebagai coachnya ada kita refleksi diri terhadap praktek coaching pada siang hari ini ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Menurut saya sudah menggunakan ya alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab, Ibu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan, mungkin saya masih perlu belajar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya bisa menggali atau menggali pengetahuan tentang coaching yang lebih baik lagi, Bu. Nggih. Yang ketiga nggih, Bu Fitri nggih. Oke, Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, untuk kondisi ini saya lakukan untuk kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ya. Saya akan fokus kepada materi atau masalah ini dan saya akan mengkesampingkan masalah-masalah yang lainnya, Ibu. Nggih. Ya, yang terakhir ya Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, yang memperbaiki atau meningkatkan tentu dengan belajar dan belajar lagi nih Bu, karena suatu keterampilan itu tidak akan bisa lebih baik ketika kita akan bisa lebih baik ketika kita itu selalu mengasah dan mau belajar Ibu. Oke. Kayaknya untuk refleksi dirinya itu Bu, tinggal Yang punya Ibu. untuk umpan balik ya. Umpan Umpan balik. balik dulu Oh ya, Bu, umpan umpan balik. balik dari saya sebagai Oke, coach iya, iya. ya. Umpan baliknya saya sebagai coach yaitu saya udah dipuji sama Bu Fitri ya. Kemudian tentunya perasaan saya lebih senang, lebih lega ya. Bu Fitri sudah menanyakan sesuai dengan alur tirtanya. Ya, dan saya juga menjelaskan sebagai coach sudah menjelaskan sesuai dengan apa yang ditanyakan sama Bu Fitri. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu, Oke, alhamdulillah.